Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi ke channel saya, masih seputar valuta asing. Hari ini kita akan bahas isu yang sangat hangat yang sedang ramai diperbincangkan, utamanya bagaimana dampak perang antara Iran dan Israel terhadap nilai tukar rupiah. Ya, biar kita tahu, konflik di Timur Tengah bukan hanya soal politik dan militer. Ia juga berdampak langsung pada ekonomi global, termasuk Indonesia. Dan salah satu indikator yang paling cepat bereaksi adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Mengapa bisa begitu? Kita telusuri sedikit, oke? Perang antara Iran dan Israel bukan konflik biasa. Ia melibatkan dua kekuatan regional dengan pengaruh besar terhadap jalur energi dunia, terutama di kawasan Teluk Persia. Iran adalah produsen minyak dan gas utama, sementara Israel memiliki kekuatan militer dan dukungan dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Ketika konflik bersenjata terjadi atau bahkan meningkat sedikit saja, pasar global langsung merespon. Investor panik, harga minyak melonjak, dan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, menjadi korban pertama. Mengapa? Karena investor cenderung menjauh dari resiko. Mereka kabur dari aset-aset beresiko, ya, seperti saham dan obligasi di emerging market, lalu memindahkan uangnya ke aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat, emas, atau obligasi pemerintah Amerika yang dianggapnya aman. Lalu apa yang terjadi pada rupiah? Pertama, ada yang disebut flight to safety. Investor asing yang memegang surat berharga negara atau SBN atau saham Indonesia, maka menjual asetnya lalu mengkonversi hasil penjualannya ke dalam dolar Amerika Serikat. Artinya permintaan terhadap dolar meningkat, sementara pasokan rupiah di pasar global bertambah. Akibatnya rupiah jadi melemah. Contoh terbaru, saat konflik di Timur Tengah meningkat tajam di awal 2024, nilai tukar rupiah sempat melemah di 15.700 menjadi lebih dari 16.200 per dolarnya dalam waktu beberapa pekan. Itu tahun 2024 ya. Dan hingga 20 Juni 2025, kurs rupiah berada di level 16.400 rupiah per dolar Amerika. Naik signifikan dari level terendah tahun ini, yaitu 16.141, bahkan sempat menyentuh level tertinggi di 17.071 per dolar. Itu pada bulan April ya. April 2025 itu lonjakan tertinggi dolar Amerika, tepat saat ketegangan Iran sama Israel memanas. Efek lanjutan dari konflik ini adalah naiknya harga minyak dunia. Iran terletak di kawasan Selat Hormuz, jalur strategis tempat sepertiga ekspor minyak dunia melintas. Bila pasokan terganggu, harga minyak melonjak, dan ini bukan sekedar isu global. Indonesia adalah importir minyak. Ketika harga minyak naik, kita harus bayar lebih mahal untuk kebutuhan BBM, solar industri, dan energi lainnya. Artinya, neraca perdagangan bisa tertekan, dan ini memperbesar defisit transaksi berjalan. Efek akhirnya, tekanan pada rupiah makin kuat, sebab permintaan dolar untuk membayar impor energi makin besar, sementara ekspor kita belum tentu meningkat secara seimbang. Investor global tidak suka ketidakpastian. Ketika mereka mencium resiko geopolitik, mereka keluar dari pasar negara berkembang. Ini disebut capital outflow. Bahkan tanpa benar-benar terjadi perang skala penuh, sentimen saja sudah cukup untuk melemahkan rupiah.
Di sisi lain, Bank Indonesia tidak tinggal diam. Mereka punya beberapa senjata. Pertama, intervensi di pasar falas. BI menjual cadangan devisa untuk membeli rupiah dan menahan depresiasi terlalu tajam. Yang kedua, operasi moneter seperti menaikkan suku bunga atau menjaga daya tarik aset rupiah. Kemudian, stabilitas di pasar obligasi dan surat berharga negara supaya investor asing tidak kabur lebih cepat. Namun, semua langkah ini memiliki batas. Jika konflik berlarut-larut, maka tekanan terhadap BI juga makin besar. Apalagi cadangan devisa tersebut terpakai untuk intervensi. Sekarang mari kita lihat ilustrasi angka. Jika sebelum konflik rupiah stabil di 15.800 kalau nggak salah sebelum konflik itu, lalu terjadi serangan terbuka antara Iran dan Israel, maka harga minyak bisa naik 10-15% dalam hitungan hari. Obligasi Indonesia naik karena investor asing jual SBN. Nilai tukar rupiah bisa tembus 16.800 hingga 17.200 per dolar Amerika dalam waktu singkat. Ini sekedar perkiraan ya. Jika BI tidak cepat merespon, pasar bisa kehilangan kepercayaan dan ini memicu efek berantai di sektor keuangan, termasuk perbankan dan inflasi domestik. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat harus menyikapi ini? Pertama, tetap tenang. Jangan panik menghadapi fluktuasi nilai tukar. Biasa ya. Yang kedua, perhatikan diversifikasi investasi. Jangan seluruh aset di rupiah, tapi juga punya eksposur ke dolar, emas, atau reksadana pasar global. Selanjutnya, bijak konsumsi, terutama saat harga BBM atau barang impor naik karena melemahnya rupiah. Bagi pelaku usaha, terutama yang mengandalkan bahan impor, perlu antisipasi dengan kontrak lebih panjang atau lindungi nilai agar tidak rugi besar saat rupiah melemah. Oke, kesimpulannya, perang antara Iran dan Israel bukan hanya konflik regional. Dampaknya bisa menjalar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Nilai tukar rupiah sangat sensitif terhadap konflik kayak begini, baik lewat sentimen pasar, harga minyak, maupun arus modal global. Tapi selama respon pemerintah dan Bank Indonesia tetap terjaga dan pelaku pasar tidak bereaksi berlebihan, maka kita bisa mengelola dampak tersebut dengan baik. Oke, terima kasih sudah menyimak sedikit analisa ini. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, dan kalau ada informasi yang kurang mohon ditambahkan. Dan seperti biasa, kalau yang salah, informasinya yang sifat salah, mohon dikoreksi dan dicantumkan di kolom komentar ya, sebagai bahan sharing bersama. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.